Assalamualaikum Pak Babin. Waalaikumsalam Abang. Terima kasih nih mau hadir di Oke, studio siap Tujuan Mulia. siap. Susah payah nih ngundang sampean ini. Enggak juga, Pak. Sibuknya luar biasa. Yang penting dalam kebaikan, Pak. Masya Allah. Karena itu kita undang. Siap. Terima kasih banyak. Pak Babin nih langsung saja nih kita punya pertanyaan yang penting buat ditanyakan. Jadi stigma masyarakat ke polisi ini negatif. Bahkan di banyak survei, Polri atau profesi polisi itu salah satu yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Maksud saya kenapa kok mau jadi polisi? Kenapa mau jadi polisi gitu? Yang pertama pengen emang dari cita-cita dulu, Pak. Nah, saya kan dari santri, sejebolan santri. Nah, jadi kayaknya polisi ini menurut saya adalah institusi yang berperan langsung kepada masyarakat. Kebetulan saya senang berbaur dengan masyarakat dari dulu memang. Dari sejak di pondok gitu. Nyantri di mana dulu? Salah satu pondok pesantren. Pamekasan? Ya. Masya Allah. Jadi dari kecil saya hidup di pesantren, Bang. Direkrutnya juga pun saya dari pesantren. Oh. Gitu, Bang. Direkrut untuk? Jadi polisi. Jadi dari dulu ada penjaringan dari pihak kepolisian. Dari sekian puluh santri, cuma satu yang lolos saya. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Apa rahasianya? Kok bisa lolos? Rahasianya apa? Dari sekian puluh, sekian ratus. Siap. Kok bisa cuman Pak Babin nih yang lolos? Rahasianya nggak tahu juga, Bang. Mungkin karena tekad yang kuat, doa orang tua yang penting. Itu pasti. Oh, jadi orang tua pun support? Siap. Mendukung untuk jadi polisi? Meskipun dari keadaan tidak mampu. Oh. Itu masalahnya Pak Babin. Jadi kami melihat, dan memang di tengah masyarakat ya, dulu kita juga waktu kecil, waktu SD itu ya, teman-teman kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi polisi. Gitu. Polisi ini sosok yang apa ya? Kita lihat berkarismatik, ya gagah, terus dia bisa mengatur segalanya. Cuman makin kesini kita tahu bersama di media sosial di mana-mana stigmanya negatif. Tapi pastilah ada tujuan mulia seorang Pak Babin dalam kepolisian gitu ya. Apa dulu Mas? Cita-citanya kenapa kok menjadi polisi? Cita-citanya? Ya pengen selalu berbuat baik saja. Tidak banyak itu, Pak. Tapi kan harus di polisi. Nah, nggak harus di polisi. Yang apa ya? Yang saya rasakan gitu. Pokoknya saya harus jadi polisi. Gitu. Dulu kayak gitu? Iya. Sejak kapan tuh Pak Babin? Ya sejak dari SMA kelas 1. Saya harus jadi polisi. Harus jadi polisi? Wow. Meskipun tidak punya. Dan alhamdulillah tekad yang kuat, alhamdulillah saya jadi polisi. Gitu, Bang. Masya Allah. Orang tua polisi? Tani. Ada paman atau? Tidak ada. Tapi saya harus jadi polisi? Saya harus jadi polisi. Karena mungkin Pak Babin melihat polisi jalan untuk menuju kebaikan. Siap. Banyak kebaikan bisa dikerjakan di kepolisian. Nyatanya betul seperti itu? Betul. Pengayom, pelindung, dan pelayan. Masya Allah. Iya. Wow. Hanya di polisi yang punya apa? Slogan ya? Slogan seperti itu. Selain polisi tidak ada? Gak ada. Pengayom, pelindung, pelayan. Oh mantap. Mantap. Begitu Abang. Iya. Coba sedikit cerita tentang perjalanan karir Pak Babin. Perjalanan karir dari awal di kepolisian. Dari awal kepolisian ya saya jebolan dari SMA. Ya MA. Terus jadi polisi tahun 2006. Habis itu dinas di Bangkalan, terus di Sampang, kembali dah ke Bumi Gandung Pamekasan. Masya Allah. Tahun 2013 saya kembali ke Pamekasan. 13. Ya. Selama jadi polisi nih, pastinya beberapa pengalaman
banyak yang banyak. terasa membekas di hati. Ada momentum yang sangat menyentuh atau bahkan bangga menjadi seorang polisi. Kapan? Saya bangganya ketika jadi polisi itu gimana ya? Ya di setiap langkah aja saya bangga jadi polisi. Makanya sempat saya ditaruh di yang tidak berseragam, pokoknya kayaknya saya tidak cocok di preman gitu. Jadi saya harus berseragam aja. Gitu. Karena kebanggaan menjadi Iya. seorang polisi. Iya. Tapi kan dari sekian banyak dari awal di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, pastinya ada pengalaman yang menyentuh gitu. Pak Bobin. Yang menyentuh dalam hal apa kan gitu Bang? Dalam hal kemanusiaan, karena saya lihat, Masya Allah nih kontennya luar biasa. Kemanusiaan. Ya banyak kalau kemanusiaan Bang. Menyentuh semua ya. Iya, karena sudah bersentuhan langsung dengan masyarakat kan gitu. Kita ini institusi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Gitu. Jadi baik buruknya yang menilai ya masyarakat. Terkadang masyarakat kan menilai hanya buruknya saja kan gitu Bang. Nah, kita dipandang sebelah mata, oke lah ada apa-apa. Ya. Tapi selebihnya itu kita akan selalu berbuat baik. Gitu. Cilegon, pelindung, pengayom, dan pelayan, tidak lain daripada itu. Selalu 3 itu ya? Iya. Ada lagi satu, penegakan hukum. Iya. Betul kan Bang? Iya betul. Itu yang terpenting di tengah masyarakat, itu juga salah satunya. Cuma saya kembali lagi ke tadi awal Pak Bobin. Pak Bobin bilang bahwa diterima satu-satunya yang dari pesantren Ya, betul. tanpa biaya. Tanpa biaya. Padahal infonya ini. Ya. Jadi polisi itu bayarnya mahal. Cari sopo Bang. Oh enggak ya? Katanya. Kalau di kami, maksudkan, kalau sudah soal katanya, itu tidak bisa dipercaya. Katanya. Karena tidak ada buktinya. Iya. Katanya. Habis itu hilang katanya itu. Gitu. Iya. Kalau ditanya mana sumbernya, katanya. Gaib ya. Katanya kan gaib dan Selama berapa tahun nih total sampai saat ini? 2006. 2006 berarti hampir 20 tahun lah. Iya. Ada hal yang terberat menjadi seorang polisi? Beratnya PR saya sekarang, yang saya beratkan itu sekarang menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi di kami khususnya. Apa terberatnya? Bagaimana kita mempertahankan nilai positif kita di masyarakat gitu. Kalau pribadi saya, yang 3 hal tadi itu ya? Iya. Pengayom, ya, pelindung dan pelayan. Tampaknya makin ke sini kan seperti tadi yang dibilang, ada hal-hal yang membuat masyarakat ada gap besar dengan kepolisian gitu. Apa karena itu kontennya Pak Babin kemanusiaan, bantu orang untuk merubah stigma itu? Enggak. Kenapa kok bantu orang terus? Ya, mohon maaf Bang. Kalau soal itu pribadi almarhum Abi gitu Bang. Abi pesan, "Nak, kamu kalau jadi polisi, mumpung jadi polisi, yang sudah jadi polisi, mumpung jadi polisi, berbuat baiklah kepada masyarakat, bantu masyarakat." Itu aja. Kan saya main seperti ini, habisnya Abi wafat. Ya. Kalau sebelum itu ya kita biasa aja bantu orang biasa. Yang penting berbuat baiklah. Kalau soal kata sampean viralnya tentang kemanusiaan yang dikenal Chong Babin itu, nah itu itulah Abi wafat. Gitu kan. Tahun berapa tuh? Ya COVID kemarin. Enak. Pas COVID Siap. Bisa jadi sebuah wasiat tadi. Siap. Akhirnya membantu masyarakat kebutuhan harian kayaknya. Fokusnya tuh. Iya. Ada yang tukang becak diajak belanja. Iya. Ada yang nanti dibeli barang-barangnya.
Memang pesannya itu atau memang secara personal saja? Ya personal saja Bang. Kan saya juga bukan orang yang berada gitu Bang. Jadi semampu saya, sebisa saya, nah, gitu. Saya melihat bahwa apa yang saya sudah lakukan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Saya membantu beliau-beliau, ya, mereka-mereka lah. Gitu. Hmm. Itu kan mereka itu bekerja bukan cari untung. Nah, saya cari yang itu. Bukan cari untung kan? Dari untung. Iya, Hmm. mereka kan cuma mau mencari nafkah. Apa yang mau dimakan besok kan gitu Bang. Oh, iya. Kalau bisnis ya banyak loh bisnisnya. Kan kalau pedagang-pedagang seperti itu kan yang mau dibuat makan besok itu kayaknya ada yang Tergantung hari itu ya. iya, gitu Bang. Oh. Gitu. Makanya saya tidak ya mohon maaf melebar kemana-mana kan. Saya fokus ke beliau-beliaunya. Memang yang di jalanan ya, bukan yang di toko ya, tapi yang di jalanan. Iya, di jalanan. Ada jual keripik, ada tukang beca. Karena mereka itu yang mau yang mau dimakan besok ya tergantung sekarang kan gitu Pak. Itu awalnya gimana Pak Wabin? Kenapa? Biar bisa menginspirasi kita semua nih. Karena tidak semua orang punya berpikiran seperti itu kan. Ya awalnya jangan melihat ke atas gitu aja. Intinya kan gitu Bang. Lihat ke bawah gitu. Misalnya banyak yang lebih kurang ya daripada Iya. kita gitu. Karena orang mikir Pak Babin ini polisi yang kaya raya gitu. Iya. Ya saya sudah bilang tadi bahwa saya bukan keturunan dari orang kaya. Yang dibilang kaya. Bukan keturunan orang kaya, Iya. tapi Pak Babinnya kaya sekarang. Enggak juga. Oh, netizen ngomong kayak gitu. Hah? Ini kaya raya nih Pak Babin. banyak kurusnya gitu. Ya, yang saya kasih ke beliau-beliaunya itu ya rezeki kan apa ya? Allah memberikan rezeki dengan tidak yang disangka-sangka itu Bang. Kalau saya punya rezeki, saya sisihkan kepada mereka. Gitu aja Bang, intinya Bang. Oh, meskipun tidak begitu banyak, tapi Iya. intinya hari itu mereka bisa makan lah. Iya. Oh, Masya Allah. Sampai Pak Babin bikin video di rumahnya nih. Yang Betul. ngira videonya apa rumahnya besar, Iya. kaya raya, ya Betul. Tang Roma, Iya. gitu ya. Itu rumah saya asli. Asli rumahnya. Asli. Bukan editan atau minjem Asli. rumah orang lain gitu ya. Asli. Enggak ya? Di desa itu Bang. Oh, di desa. Terus gimana Mas? Apakah setelah ada secara person tadi, Ya. seperti itu ada stigma yang baik itu tentang kepolisian berdampak ke sana? Ya otomatis berdampak Bang. Berdampak. Iya pasti berdampak. Berdampak pada kepolisian. Soalnya juga banyak juga sekarang netizen yang bilang ini kalau di komen-komenan tuh, Nak atau Dek belajar yang pinter ya, beda jadi polisi. Gitu. Wah, sebegitunya gitu stigma masyarakat. Ya begitulah Bang. Yang bisa menilai baik buruknya itu kan memang manusia. Tapi yang tahu hati itu kan yang Maha Kuasa kan gitu Bang. Hanya Allah. Yang penting seperti apapun dalam kondisi apapun kita tetap berbuat baik saja. Ya gitu Bang. Iya. Tapi kan pasti ada sesuatu yang memang menjadi ganjalan buat seorang polisi. Apa itu? Ya contoh harus menjadi teladan. Karena dilihat orang kan. Iya pasti itu Bang kalau itu Bang. Makanya kita itu dijaga, etika dijaga. Di dalam kantor? Semua di masyarakat Bang. Oh, di tengah masyarakat juga dijaga? Iya. Ada Iya. SOP-nya lah gitu ya? Iya. Kita dijaga. Oh, jadi sikap di luar kantor, di luar jam kerja itu juga? Iya, yang penting tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, itu yang diperbolehkan di kita. Oh, secara aturan seperti itu? Meskipun ada di belakang sana ada oknum-oknum yang... Kalau masalah oknum-oknum saya... Iya, di luar lah. Di luar sana lah. Iya. Tapi Masya Allah Pak Babin, semangat untuk berbuat baiknya luar biasa. Sampai kita mungkin iri lah teman-teman ini. Bisa berbuat seperti itu. Berarti sukses ya Pak? Membuat
buat orang iri untuk berbuat baik itu sukses saya. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Itu, Bang. Iya, iya, iya. Betul nggak, Bang? Betul, betul. Sampai banyak yang bilang kalau polisi kayak gini nih hebat gitu. Nah, sekarang kan memang tidak umum, ada polisi seperti itu tuh tidak umum gitu. Jadi langsung membuat orang ya perhatian orang naik gitu ke seorang polisi. Tapi sendiri Mas ya, seperti itu. Ya sendiri. Nggak ada tim gitu bareng-bareng. Timnya ya my wife, kameramen. Oh. Oh gitu ya. Iya. Oh, termasuk yang ikut di jalan gitu. Iya, yang video itu ada ponakan, ya mungkinnya keluarga lah gitu, Bang. Saya tidak punya manajemen ini gitu. Apa yang mau di Oh gitu ya. Betul spontan aja tuh kayak gitu. Oh, Bin. Apa memang sebelumnya di janjian di sini terus bikin konten gitu? Semuanya spontan. Spontan. Kalau dia berkonten kan jalan, Bang. Kalau di janjian kan fokus kita kan beliaunya yang membutuhkan gitu, Bang. Jadi tidak bisa direncanakan, Bang. Oh. Kita kan keliling cari itu. Beliaunya itu yang membutuhkan itu, Bang. Dan itu memang ada waktu untuk itu? Iya sempatnya, Bang. Ya, saya pagi sampai jam 2 dinas habis itu ya kalau ada waktu luang saya keluar gitu. Pasti saya sempatkan itu. Setiap hari? Ya. Masya Allah. Masya Allah. Kan tidak banyak yang kami kasih, tapi yang mudah-mudahan bermanfaat gitu. Iya, iya, iya. Apa dengan berbuat baik seperti itu tidak mengurangi apa? Wibawa atau apa ya? Seorang polisi bisa seperti itu kan diharapkan agak takut orang itu sama polisi gitu, segan, sungkan gitu. Ada, Bang. Kita itu Polri untuk masyarakat. Itu slogannya. Polri untuk masyarakat. Jadi kita sama untuk masyarakat. Saya untuk masyarakat, bukan untuk siapa. Meskipun secara umum untuk masyarakat dalam hal hukum, penegakan hukum. Iya. Tapi dalam hal membantu orang juga. Iya. Seperti itu ya. Masya Allah. Terus gimana menurut teman-teman di kepolisian lah sama-sama polisi gitu, dengan konten itu? Ya, apanya itu, Bang? Iya, gimana apa respon teman-teman? Pada semangat juga akhirnya mereka bikin program juga seperti itu atau? Ya alhamdulillah banyak yang menginspirasi lah. Nah, untuk itu pribadi hanya mereka yang tahu kan gitu, Bang. Yang penting saya sudah menginspirasi mereka berbuat baik gitu, Bang. Setelah itu kembali ke masing-masing. Iya, Bang. Semua kan kita tidak sama, Bang. Manusia tidak sama. Saudara saja tidak sama, apalagi kan gitu, Bang. Iya. Cuman gimana Pak Babin selama ini bantu masyarakat, kan dekat sama masyarakat. Siap. Ada hal mendasar apa yang menjadi masalah masyarakat Pamekasan khusus? Ya masyarakat Pamekasan. Ya mungkin kalau saya kan berbaurnya dengan masyarakat yang seperti tadi yang diceritakan tadi ya. Apa yang ingin ditanyakan sampean gitu? Apa? Dari hal yang mungkin kan setiap hari ketemu orang. Ya. Jadi dari sekian ratus atau sekian puluh orang, apa hal mendasar yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat Pamekasan? Contoh kayak tadi kemiskinan, misal ada kebingungan tentang pemasukan harian, apa gitu. Kalau saya kebetulan di Cahaya Umat kesehatan misal, dan kita punya tempat, jadi mereka datang ke sini bukan kita yang keluar gitu. Tapi kalau Pak Babin kan itu kayak tadi tuh keliling gitu. Ada hal masalah apa sosial di Pamekasan? Ya, saya tidak. Ya kalau semua sosial yang ya sudah pasti berbeda sosial, Bang. Ya. Dan gitu, itu pasti sudah. Tapi kalau soal yang lain saya tidak bisa menjawab, Bang. Enggak, yang sepengalamannya Pak Babin. Sepengalamannya Pak Babin. Yang sering dibantu, misal. Terus ada orang seperti apa, misal. Kan banyak nih, masalah-masalah di tengah masyarakat kan banyak gitu. Contoh kemarin nih ada teman dari Cahaya Umat yang jalan, ketemu siapa? Mas Rusdi. Pak Rusdi itu. Ternyata dia penjual koran. Oh ini? Yang di depan Presidenan. Presidenan, betul. Ya. Ancol itu. Itu teman-teman sampai ke rumahnya. Ternyata rumahnya perlu direnov. Dan dia itu ternyata dapat penghasilan hanya 10.000. Tapi bersihnya hanya 2.000.
bersihnya loh. Karena 10.000 ini kan dia dipakai untuk biaya apa? Angkutan, biaya ini buat makan. Ini 2.000, wah ini ada masalah gitu. Jadi ada hal yang perlu diceritakan sehingga orang tuh kan banyak yang nyumbang waktu itu akhirnya. Kita bikin video, teman-teman Mas ini itu Ketua Cahaya Umat bikin video, alhamdulillah akhirnya banyak yang nyumbang gitu. Nah ini satu potret yang mungkin tidak terlihat di kantor atau di rumah-rumah. Nah selama ini kan Pak Babin jalan di tengah masyarakat, ada hal apa yang bisa diceritakan tentang kondisi masyarakat Pamekasan gitu? Kalau soal masyarakat, saya rasa sama dengan sampean. Apa yang kita face to face dengan masyarakat bawah, pasti kalau kita telusuri ke bawah, seperti itu. Ekonominya di bawah lah, yang sangat butuh perhatian pemerintah gitu. Betul. Iya. Ya berarti mereka ada dapat bantuan, Bang? Ya kalau soal itu saya tak tahu, gak tahu Bang. Oh yang penting ada yang dibantu gitu? Iya. Wow. Gitu ya? Pernah sampai ke rumahnya mereka gitu? Sering. Dulu kan kalau saya antarkan pulang ya kan. Bukan saya beli, kamu pulang gitu kan. Kalau tidak saya antarkan pulang. Nah, yang mau diantarkan pulang saya antarkan pulang. Oh, karena sudah dibeli semua? Ya. Pulang sampai istirahat gitu. Nah, saya antarkan pulang. Yang kebanyakan ya seperti yang Abang katakan. Rumahnya tidak layak kan gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Kami lihat kemarin ada satu kondisi, Pak Babin. Mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa. Termasuk KDRT. KDRT itu ternyata bukan cuma istri yang atau kekerasan dari suami ke istri. Tapi ada juga anak mukulin orang tua. Itu sampai mencaning mencurug boro. Itu terjadi gitu. Sampai keadaan Pamekasan itu seperti itu. Maksudnya separahnya ya kan, kita nih alhamdulillah ada beberapa tamu di sini, narasumber yang sampai menceritakan itu, dan kami juga pernah melihat dan kami bawa ke panti rehabilitasi jiwa si anak. Iya betul, 1-2 bulan. Jadi bukan hanya kemiskinan, bahkan sampai kekerasan itu terjadi di rumah-rumah ketika mungkin ekonomi terbatas. Anak frustasi, stres, mau ini tidak ada dana, mau ini tidak ada itu gitu. Sehingga mungkin kedepannya perhatian pemerintah sangat penting di situ. Bahkan kalau bisa kegiatan kayak Pak Babin tadi itu bisa melahirkan banyak program. Ya. Harapan kami seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya bisa langsung koordinasi sama kami gitu. Ya. Misal ke sana tiba-tiba ada yang sakit misal. Nah, kebetulan kami ada pengobatan gratis di sini. Oh ya alhamdulillah kalau gitu Bang. Nah berarti kita partner, harus jadi partner. Siap. Ya. Insya Allah siap. Alhamdulillah kalau sudah kondisi ini mungkin ke depan akan menjadi suatu hal yang sangat bermotivasi bagi masyarakat begitu Bang. Kalau selama ini, Pak Babin, gimana cara membangun kepercayaan antara polisi dengan masyarakat? Ya menurut saya dari bawah dulu, jangan terlalu molo-molo dulu. Makanya saya contohkan dari bawah, dan itu Pak, dari masyarakat bawah aja dulu. Yang penting selalu berbuat baik itu aja. Tidak ada lain Bang, untuk membangun kepercayaan itu kan dengan kebaikan Bang. Masa mau membangun kepercayaan dengan hal-hal apa? Tidak bisa kan? Cuma satu, berbuat baik gitu. Otomatis masyarakat akan membangun kepercayaan kita. Pak Babin, tidak semua polisi seperti Pak Babin. Ya betul. Karena tadi kembali ke personal masing-masing. Ya. Ada kiatnya. Apanya? Kiat buat jadi orang baik gitu. Nggak betul. Karena orang mungkin mau buat baik itu bingung. Gampang aja. Gimana? Ingin berbuat baik itu gampang caranya Bang. Gimana? Ya. Saya kasih tahu. Dia pengen tahu nih. Satukan kata dan hati. Karena di hati ada kebenaran. Itu aja. Di hati tidak akan pernah ada hal-hal yang buruk, enggak ada. Padukan kata dan hati. Karena di hati ada kebenaran. Sejelek-jelek apapun itu, pasti di hati terketuk. Berbuat baik, ikuti kata hati berbuat baik.
Gitu aja Bang. Tidak sulit hidup. Oh, Masya Allah. Itu semua polisi kayak Pak Babin ya stigmanya positif gitu. Berarti intinya membangun kepercayaan masyarakat langsung dari Iya, bawah ya? dari bawah. Bukan dari atas ya, tapi dari bawahnya diperbaiki gitu. Iya. Ada hal apa atau program apa yang Polri atau polisi langsung bersentuhan aktif dengan masyarakat? Ya, kalau program polisi langsung menyentuh dengan masyarakat kan dengan hadirnya Pak Babin gitu. Kan itu langsung nyentuh masyarakat. Babin Kamtibmas ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa tugasnya? Ya, kalau tugasnya tadi itu Bang, pelindung, pengayom, dan pelayan. Nah itu kan semua, maksudnya tugas harian gitu. Ya bersama masyarakat kalau gitu. Oh. Semua kebutuhan, apa keluhan, apa itu. Pokoknya selalu bersanding dengan masyarakat Pak Babin itu. Oh gitu ya? Tengah-tengah masyarakat di apapun itu. Wow. Polisi harus hadir bersama masyarakat. Oh, so. Iya. Gitu. Saya baru tahu itu. Hadirnya Pak Babin ini. Iya. Membuat saya tahu ternyata ada polisi seperti Pak Babin. Iya. Sebelumnya mana tahu. Saya tahunya polisi ya di kantor polisi gitu. Iya. Oh gitu ya? Setiap desa pasti ada Pak Babin. Setiap desa? Itu tugasnya mendampingi? Iya. Bersama masyarakat? Bersama masyarakat. Dalam hal apa? Ya umum. Masalah hukum, masalah apa, keluhan pokoknya. Apa yang dikeluhkan. Itu gimana? Misal ada satu kampung misal, ini buat masyarakat Pamekasan, ingin pendampingan atau ingin pengawalan dari Babin misalnya, itu gimana? Kemana? Ke kantor polisi? Ke Polsek? Kalau Pak Babin itu, ya tinggalnya kalau di umum ya, di umum itu di kelurahan, di kepala desa. Itu kan ada 3 pilar. Ada Pak Kelebun, ada Pak Babinsa. Babinsa itu dari abang kita TNI, nah terus dari polisi. Polisi yang dikenal dengan Pak Babin Kamtibmas. Gitu. Nah itu ngantornya di mana Pak? Di kelurahan, di kantor. Oh, di kelurahan. Di kelurahan, di balai kan, kalau desa kan balai. Bahkan kita sempat punya rumah Babin. Jadi yang langsung ada rumah Babin di situ. Oh. Rumah Babin. Jadi di situ jadi masyarakat bisa ngeluh di situ, konsultasi di situ, perlu ada permasalahan perlu diselesaikan juga. Iya. Oh, jadi bukan kantor di Polsek atau di bukan. Kita langsung ke masyarakat, Pak. Setiap hari di masyarakat? Iya. 24 jam ya. Iya. Iya, Pak. Permasalahan apa yang sering, Pak Babin? Kalau yang sering ya. Kita kan taunya kriminal lah. Kalau yang terjadi di balai desa atau di mana ada rumah Babin itu apa? Ya permasalahannya mungkin dengan masalah keluarga yang sering. Perselisihan. Ya perselisihan. Yang kita itu kan tugasnya untuk selain bersama masyarakat seperti itu, kita untuk apa ya, memusyawarahkan agar selesai di situ aja gitu Pak. Kita cuma mengantarkan kepada kebaikan kan gitu Pak. Selebihnya kalau tidak bisa ya monggo kami antar ke selanjutnya kan gitu. Kalau tidak bisa diselesaikan Pak Babin itu gitu. Yang penting Babin harus bersanding dengan masyarakat. Berarti ilmu yang disiapkan juga ilmu psikologi sama semua. Seperti itu ya. Dan waktu itu pernah terjadi tuh ada masalah keluarga, masalah ini. Sering kalau masalah keluarga Pak. Iya. Maksudnya yang berselisih biar damai gitu ya? Iya. Kita sampaikan tadi tuh apa keluarga KDRT kan gitu. Kalau KDRT ini kan sangat riskan Bang. Nah, mereka membuat kekerasan ke keluarga, mau dinaikkan lah ke dilaporkan lah kayak. Jadi kita itu mengarahkan janganlah dulu. Nah, kayak ayah sama orang tua kan gitu Pak. Janganlah dulu, ini keluarga gitu. Yang rugi bukan siapa kan gitu Bang. Oh, iya, betul. Tugas kita seperti itu Pak.
Dan kebanyakan mau selesai di situ. Selesai lah. Yang itu kita menyadarkan masyarakat kan gitu. Iya. Tapi jujur Pak Bin, itu apa saya yang nggak tahu ya? Mungkin teman-teman tahu atau gimana? Kalau itu fungsinya tuh luar biasa di tengah masyarakat. Iya bang. Kita taunya kalau urusan kayak gitu kan, taunya kriminal ya, ada pidana Nah, ke polisi gitu. Kalau urusan kayak perdata bisa ke pengadilan gitu ya. Tapi urusan seperti itu bisa ya, Mbak Bin? bisa. Tanah itu bisa juga bang. Pokoknya harus bisa gitu menyelesaikannya. Kalau sudah tidak bisa menyelesaikan, monggo kami antar kan. Tugasnya Babin mendampingi aja. Oh. Itu tim, bukan sendiri ya? Kalau apa? Kalau di balai di desa tuh di luar. Tim 3 pilar. Oh. Pak Kepala Desa, Pak Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Masing-masing satu? Ya. Berarti polisinya satu? Ada yang 2. Oh, ada yang 2. Kalau wilayahnya luas, dikasih 2. Berarti sebenarnya yang dikerjakan Pak Babin sekarang itu Dari Babin itu. selain juga wasiat tadi orang tua. Kalau itu kan masalah hal yang konten-konten seperti itu Pak, berbuat baik gitu ya. Itu dari orang tua. Kalau soal kebaikan yang lain kan bermau ada gitu. Oh, Masya Allah. Jadi masyarakat nggak mau bilang saya pindah ke lalu lintas, nggak mau bilang cong lantas, tetap cong babin. Gitu ya. Ya tidak apa-apa. Gitu. Sekarang di lalu lintas. Siap. Gimana kondisinya? Berbeda jauh nih. Biasanya di masyarakat, sekarang di kantor ya. Dimanapun kita bekerja profesional gitu bang. Yang penting tetap melayani, melindungi, ya. Itu seperti itu bang. Tapi tetap intinya setiap hari harus melayani. Wajib bang. Gitu ya? Kita kan pelayanan juga bang. Iya. Tapi secara passion. Siap. Lebih suka di luar. Secara passion. Secara person. Iya, kalau saya kan aslinya luar bang. Gitu. Iya. Karena dinamis ya Pak Yamin. Mungkin sekarang ketemu yang seperti ini, besok ketemu yang seperti ini. Tapi kalau di dalam kan kurang lebih masalahnya sama ya. Pengurusan SIM. Berapa lama sudah di SIM? Hampir 2 bulan ya bang. Oh baru. Masih nyanton nih Pak Babin ya. Masalah. Itu tadi cara membangun kepercayaan antara polisi dengan masyarakat. Kemudian juga kegiatan positif misalnya yang ada di kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ada enggak Pak Babin? Banyak bang. Nah, apa nih saya tahunya polisi ini naudzubillah ya masalah pidana, kriminal gitu ya. Sama paling tilangan. Wah, pada operasian sih nggak pada polisi gitu ya. Lainnya kayak kurang tahu masalah polisi. Ya, seperti itulah. Ya, banyak bang. Ada polisi menyapa, ada banyak program-program kami itu yang. Waduh, takut tuh kita disapa polisi. Aslinya seperti itulah itu kalau kita belum apa ya. Belum tahu lah, belum dekat. Beliau mereka kan taunya kan ya seperti sampean, taunya kriminal lah. Kalau sudah kita masuk diberikan seperti ini kan tahu bang gitu bang. Betul. Apa itu tugasnya kan gitu. Betul. Oh ada polisi menyapa. Ada bang. Gimana polisi menyapa? Maksud saya positif, kegiatan positif apa yang bersentuhan dengan masyarakat? Gitu? Iya. Kita masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke pokoknya ke kegiatan masyarakat, ke pengajian, ke warung-warung itu kita sapa masyarakat, apa keluhannya masyarakat kan gitu bang. Inginnya apa kan gitu bang. Itu ada yang kayak gitu? Ada bang. Masya Allah. Dari dulu kan kalau melihat apa anak-anak kan takut sama polisi, sekarang enggak bang, berbaulah dengan kita kan jadi bang. Iya. Kita merubah ketakutan menjadi sesuatu yang kegembiraan gitu pak. Begitu ceritanya bosku. Iya. Tapi itu memang arahan atau secara personal Pak Babin suka dengan hal itu? Memang dari atas itu bro. Kalau personal cuma itu tadi saya berbuat baik gitu bang. Kalau personalnya. Kalau secara umum ya kita selalu mengikuti instruksi dari atas gitu. Apa program-program positif. Iya.
Luar biasa, Masya Allah. Sangat menginspirasi untuk kalangan polisi, terutama di masyarakat Pamekasan ya. Ya. Melihat polisi dengan paradigma atau lensa yang berbeda dengan yang biasa. Apalagi kita kota kecil, Siap. Pak Babin. Polisi itu memang, apalagi sudah pakai rompi hijau itu di jalan, waduh sudah muter balik orang itu. Tapi Pak Babin ini menampilkan. Soalnya beliau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan gitu Bang. Iya. Yang tidak suka kepada kita kan yang sudah ya otomatis yang melanggar Bang. Oh betul. Iya kan? Iya. Yang tidak suka kan gitu Bang. Yang takut dan tidak suka. Iya. Oke. Itu berarti yang melanggar. Iya Bang. Coba kalau nggak melanggar takut lagi kita enggak langsung. Kan gitu Bang. Betul. Barang siapa kan. Iya. Iya. Itu Bang. Ya, biasa saja ya. Iya. Kan enggak melanggar. Iya. Luar biasa. Allah. Kalau dari sebagai seorang polisi, Pak Babin. Siap. Dari sekian banyak tugas, kewajiban, mengayomi, pilih satu atau dua apa yang paling Anda sukai? Ini seperti tadi. Apa itu? Ya itu bersama masyarakat itu Bang. Itu yang paling Anda sukai? Yang pasti ada itu tadi. Bukan penegakan hukum. Ya ketika harus ditegakkan, mau tidak mau sih harus tegakkan gitu. Kan sampai saya suruh milih salah satu kan gitu. Iya. Kalau bisa mau selalu melayani masyarakat. Kalau boleh memilih. Meskipun penegakan hukum juga salah satu cara dalam melayani masyarakat. Iya. Tapi jujur kalau saya suruh penegakan hukum itu, saya kebanyakan apa Bang? Gak tegaan itu Bang. Saya Bang. Jujurnya ini. Ya. Tapi kalau sudah barang siapa yang bersalah, ya. maka dia akan menanggung akibatnya kan gitu Pak. Iya. Dan betul itu konsepnya menegakkan hukum itu salah satu cara melayani, mengayomi masyarakat. Jadi mau seperti apapun ya harus dilayani seperti itu masyarakat. Kan? Ya, jadi intinya banyak hal positif yang bisa dilihat. Jadi bukan hanya masalah penegakan hukum, masalah kesalahan oknum tadi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ini. Siap Bang. Di tengah-tengah. Mohon maaf. Bukan. Nah, kita yang terima kasih banyak ini. Semakin semangat dalam kebaikan. Allah beri kesehatan. Amin. Dan manfaat yang besar buat masyarakat Pamekasan dan juga kepolisian. Amin. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.